Sore, yang saya hormati Pak dosen Aidwan, dan tentunya adik-adik sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul ya, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini izin Pak dosen, biasanya saya belajar dari Bapak nih, saya memberikan yang berbagi ke adik-adik Pak. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, 28 tahun yang lalu, kata lama ya baru ngitung hari ini semua. Lama ini nggak mau ngitung ya, 28 tahun yang lalu saya diterima dan memulai kuliah di Teknik Kimia ITB. Ya. Kemudian 68 tahun yang lalu itu ayah saya, bapak saya yang berkuliah di Teknik Kimia ITB, beliau angkatan 56. Jadi kemudian di ITB juga istri saya TK angkatan 98 ya, karena anak-anak TK memang kualitasnya luar biasa ya, jadi istri pun dari anak TK gitu. Ya, saya bawa anak-anak saya yang ada 2 di sini, saya juga untuk melihat-lihat tempat bersekolah ya, itu yang paling kecil tentunya ya. Ya, hari ini ya, tadi sudah disampaikan, saya sekarang kebetulan ada di Pertamina Internasional ya. Nah, saya di Pertamina ini ada beberapa juga yang ikut ke sini ya. Di sini ada Mbak Basuki, ini TK 96 juga, sekelas saya dulu, sekarang Pertamina juga. Kemudian ada Bu Eva. Bu Eva ini sekarang direktur di Pertamina Malaysia ya, Pertamina Malaysia EP ini TK 94. Oh, boleh sebut angkatan ya? Santai. Kalau Bu Sanita ini juga satu tim dengan saya, ini TK 98. Ya, kemudiannya jangan dengan 9 berapa gitu. Dan aja kayak tua banget gitu ya. Ya, kami tua tapi tidak tua juga. Jadi hari ini ya, kalau kita dilihat dari judulnya nih, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai peran Pertamina Internasional dan tentu dalam tekanan energi nasional dan penetrasi market global. Jadi kan dibilang tadi juga waktu ditunjukkan mengenai profil teknik kimia ya, teknik kimia itu bisa bekerja di mana aja ya. Tadi diperlihatkan oleh Pak Hari ya, bekerja di mana-mana dan banyak sekali yang sukses, ada di perbankan, ada yang memang di perminyakan, ada juga di rekayasa dan lain-lain. Ini luar biasa coverage ya dari teman-teman, jadi bisa dibayangkan masa depan teman-teman ini sebenarnya kalau kita lakukan yang baik dan perencanaan yang baik, ini insya Allah bisa menjadi sesuatu yang baik juga. Nah, saya akan membicarakan ini tapi dari perspektif perjalanan karir saya supaya bisa memberi gambaran kira-kira bisa seperti apa teman-teman nanti. Tentunya zaman sudah berubah, akan tetapi kebutuhan itu, kalau ada suatu kebutuhan dari negara ini yang akan selalu ada, yaitu ketahanan energi. Ya, jadi ketahanan energi tidak bisa diselesaikan oleh 1, 2, 3 generasi. Ini sesuatu yang harus terus dilakukan. Dan tentunya adik-adik semua ya punya kesempatan nih untuk belajar di sini bagaimana bisa membantu dalam sesi ketahanan energi ini. Nah, ini basisnya hari ini adalah harus ini ya. Ini banyak dipakai orang-orang sukses. Ini Lincoln ya, senior kita semua ya, bukan di angkatan 96 ini. The best way to predict the future is to create it. Ya, jadi kalau daripada kita bermain tebak-tebakan, lebih baik kita apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita boleh memutuskan masa depan apa yang ingin kita create untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan teman-teman kita, atau bahkan sampai untuk negara yang kita cintai ini. Ya, we have to create. Tentunya tidak bisa sendirian. Makanya misalnya saya tadi tentu dibantu oleh tim yang tadi saya perkenalkan, dan masih banyak lagi tim yang terlibat. Nah, teman-teman ya yang kuliah ini, coba apa yang sudah punya bonding ya, sudah kuliah bareng ini biasanya udah sama-sama tahu ya. Kalau udah sama-sama tahu kayak Pak Basuki ini udah tahu, tapi jangan diceritain. Udah tahu apa masa kami ini masih sama-sama mahasiswa, istilahnya belum siapa-siapa ya. Dimana itulah sifat asli untuk keluarga. Jadi build networking, tapi sambil juga ini tadi the best way to predict your future is to create it. Dan karena ini saya dalam rangka ingin membantu ya teman-teman untuk adik-adik untuk masa depannya, ada beberapa behavior yang akan saya tunjukkan dan nanti beberapa contoh lagi dari karir saya. Nah, ini disampaikan oleh Aristotle. Ada kenal Aristotle? Yang pasti bukan dari ITB ya.
We are what we repeatedly do. Excellence that is not an act but a habit. Ya, ini tidak hanya saya gunakan di hari ini, tapi dengan manajemen di tempat saya bekerja pun ini kita gunakan. Bahwa excellence itu adalah habit. Habit itu apa? Hal yang kita lakukan berkali-kali itulah yang menuntut excellence. Ya. Nah, excellence inilah yang membekas nanti di teman-teman semua ketika ada opportunity. Jadi tanpa membuat hidup ini lebih complicated ya, tetap aja tunjukkan bahwa teman-teman itu bekerja keras ya, ada biaya pilihan yang harus dilakukan. Kemudian nih, don't just exist tapi live. Jadi teman-teman itu kita harus dari awal bahwa kita itu exist di dunia ini nggak cuma exist, ya, harus hidup gitu. Dan hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak, ya. Jadi jangan cuma ada gitu, ya. Jangan cuma oh ada si A, oh ada nih. Ada nggak impact ya buat orang lain? Nggak ada. Ada nggak impact buat temennya? Nggak ada. Ada nggak impact buat dirinya sendiri? Apalagi. Jadi harus hidup, ya, harus hidup, bukan cuma exist. Kursi ini exist, ada kursi ya, tapi tidak hidup ya. Nah, kita jangan sama seperti kursi di mana hanya exist tapi tidak hidup. Nah, ini di masa-masa sebagai mahasiswa ya. Nah, tadi sewaktu beliau menunjukkan alat-alat lab ke anak saya tadi, anak saya nanya, kalau salah gimana? Ya, waktu ditunjukkan pilot plan tadi. Kalau salah gimana? Ini jawabannya. Lebih baik kalau kita pernah mencoba, ada chance untuk sukses, untuk berhasil. Kalau tidak pernah mencoba, sudah pasti gagal. Sudah pasti. Sudah pasti. Ini biasanya bapak coba-coba dia ngerti. Kalau nggak pernah nanya, nanti nggak dijawab oleh yang ditanya ya. Yang tertawa berarti udah melakukan pengalaman. Nah, how much you learn? Ini kalau dilihat dari sini, dari teori itu ada yang kita pelajari, which is dari buku, dari yang diajari di kelas ya. Tetapi kita harus mengimplementasikan, itu berwarna kuning, artinya from doing. Tapi yang paling besar pembelajaran kita itu adalah from mistake. Tapi jangan salah terus ya, nanti pas ujian dan yang salah datang ke dosen, Pak, kan learn from mistake gitu. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, masih berbuat kesalahan, kita pelajari dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, tetapi ada waktunya di mana kesalahan itu impact-nya lebih kecil. Itu saja di sini. Ya, kalau di pilot plan salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Tapi kayak Pak Basuki ini, ya, dalam kesehariannya mengurus teknik di perminyakan, kalau beliau salah, ya produksinya terhambat atau berkurang atau bahkan tidak berproduksi. Kalau Bu Eva misalnya ya, itu tidak melakukan kesalahan besar, ya produksi kita di Malaysia berkurang. Ya, tapi kalau kita masih mahasiswa, masih banyak waktu untuk belajar. Nggak apa-apa, make mistakes. Asal jangan ujian ya. Nanti quote saya Pak dipakai ke para dosen, kata Pak Uyo, ujian nggak apa-apa salah. Kan itu ya maksudnya ya. Jadi, make mistakes setelah bekerja keras, berbuat yang terbaik, kemudian hindari itu berikutnya. Itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah, kapan waktunya ya? Saat ini. Kan katanya waktu yang terbaik itu kapan? Dari itu ya? Waktu terbaik untuk memulai sesuatu itu kapan? Salah kemarin. Nah, yang kedua terbaik sekarang. Ya. Karena yang kemarin nggak bisa diambil lagi ya, mulainya dari sekarang ya. Nah, jadi kalau belum pernah melakukan ini nggak apa-apa. Coba aja berbuat kesalahan yang banyak ya, dipelajari, tapi jangan berulang-ulang kesalahannya. Ya, jangan berulang-ulang. Nah, makanya mungkin teman-teman nanti adik-adik bisa mempelajari dari perjalanan karir saya kira-kira seperti apa ya, yang bisa dipelajari. Nah, ini yang mindset lainnya. Yang pertama dari di sebelah kanan ya, growth mindset. Ya, jadi kalau ingin sesuatu disebutnya growth mindset, itu setiap hari harus dilakukan sesuatu walaupun kecil. Nah, ini yang senang matematika ya, kita buat matematikanya. Soal 1 pangkat 365 berapa? Benar nggak matematikanya nih? Benar ya. Kok kayaknya ada yang langsung hitung gitu. Apa saya salah gitu. Nah, tapi kalau tiap hari kita hanya bergerak 1%, sehingga menjadi 1,01 setiap hari kita lakukan. Jadi kalau di matematikanya 1,01 pangkat 365 itu menjadi 37,78. Jadi kalau kita melakukan 1% setiap hari, effort kita nggak usah langsung loncat loh. 1%, perbedaannya ada di akhir tahun 37 kali lipat. Nah, jadi kalau teman-teman punya aspirasi ya, ingin sesuatu, coba aja dilakukan. Ya,
Coba aja dilakukan sedikit-sedikit tapi terus konsisten dilakukan. Kapan waktunya? Ya masa-masa masih mahasiswa ini, ya. Kalau ditanya Pak Buyung tahu nggak waktu mahasiswa kayak gini ya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi justru itu karena saya lebih tahu sekarang, saya jadi mengingatkan adik-adik bahwa yang seperti ini sangat penting diketahui waktu masih mahasiswa. Nah sekarang cara mengenai pengalaman saya ya. Jadi saya masuk ITB tahun 96. Ya dari ITB tahun 96. Kemudian waktu di ITB cukup aktif ya. Saya dulu ketua lomba rancangan pabrik. Di sini ada yang ikut rancangan pabrik ya? Masih ada nggak sih rancangan pabrik? Masih ya? Nah, saya dulu ketuanya itu tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah. Ya. Yang pertama membuat selain lomba rancangan pabrik ada ini ada apa? Ada problem solving. Ada nggak? Seri. Hah? Oh itu. Ketua problem solving ya? Atau ketua problem? Ketua problem. Pada semua di ketua problem. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Itu tahun 2000 kalau salah saya jadi ketuanya dan kita mulai mempunyai tidak hanya lomba rancangan pabrik tapi juga problem solving. Ya, jadi ITB cukup aktif ya. Aktifnya lulusnya baru 6 tahun kemudian, 2002 lulusnya tadi sudah disampaikan bareng dengan biasanya 2002 juga. Bareng dengan istri saya angkatan 98. Ya, jadi lulus 98 2022. Ya, setelah aktif di ITB, aktif juga di Unikan, dia sakit di mana-mana ya. Jadi tidak hanya lulus dan belajar, karena kalau lulus belajar mesti lulusnya lebih cepat kan. Karena banyak aktifnya lulusnya 2022. Tapi kemudian habis itu langsung ke Amerika untuk kuliah S2 dan S3. Kuliah di Texas A&M, S2 S3, kemudian saya sebelum lulus sudah diterima oleh Shell Oil Company, mungkin pernah dengar ya. Shell Oil Company, terus saya bekerja di Shell Oil Company selama 6 tahun. Ya, bekerja di sana. Kemudian setelah itu selama kuliah ya di sini ada Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Saya juga aktif di sana sebagai Vice President di situ. Kemudian saya bekerja di Houston 6 tahun di Shell. Terus ketika harga minyak tinggi, nah ini mungkin jadi pembelajaran kita ya. Saya ingin mencoba harga minyak. Saya ingat waktu itu kurang lebih $89 untuk buat yang tahu bisnis minyak. Harga minyak $89 itu relatif tinggi, benar ya? Nah saya keluar dari Shell bersama teman-teman Indonesia lain membentuk perusahaan di sana. Ya, mau mencoba. Kenapa ya? Mumpung waktu itu tanggung jawab lebih besar ya, dan lain-lain, saya mencoba membuka perusahaan. Akhirnya saya membuka perusahaan, tapi sudah punya anak itu dia. Dan mereka punya anak. Saya membuka perusahaan. Kemudian 2016 saya diminta pulang ke Indonesia untuk membantu di kementerian. Jadi saya pulang ke Indonesia 2016. Mendadak ya pulangnya karena memang diminta untuk membantu Menteri SDM. Terus kurang lebih selama setahun ya. Kemudian tahun 2017 saya diminta ikut tes ya untuk menjadi pimpinan di SKK Migas. Buat yang belum tahu, SKK Migas itu organisasi negara yang memanage operasional oil and gas Indonesia. Ya, saya menjadi deputi perencana di sana yang mengurus program kerja dan budgetnya di sana selama 4 tahun. Kemudian tahun 2021 saya diminta oleh Pertamina untuk join Pertamina sebagai direktur utama Pertamina Hulu Rokan. Ya, itu yang Pertamina semua operasional di Pulau Sumatera, yang di dalamnya mungkin pernah dengar ada namanya Blok Rokan. Ya, termasuk di dalamnya itu ketika alih kelola dari perusahaan asing Chevron ke Pertamina. Nah, saya 2 tahun di sana. Kemudian tahun lalu saya diberikan amanah baru untuk menjadi direktur utama di yang sekarang Pertamina Internasional. Ya. Jadi itu kurang lebih perjalanan karir saya ya. Tadi saya di awal bilang dari kimia bisa kemana-mana ya. Jadi regulator bisa, jadi di pemerintahan bisa, dan perusahaan bisa. Dan saya juga pernah membuka startup sebagai saya pengen coba-coba nih. Saya sudah mungkin mencoba membuka 4-5 startup yang sembari bekerja. Kenapa mau buka? Ya karena pengen gitu. Karena pengen mencoba. Apa sih susahnya membuka startup, membuka sebuah perusahaan? Apa sih susahnya memarketingkan sebuah produk? Di sini ada yang punya usaha nggak? Ada. Ada. Oh ada. Ada usaha. Katanya ada yang juga. Usaha apa?
Ilustrasi. Oh, kamu jual jasa ilustrasi. Oke. Nah, ini yang buat yang sudah membuka usaha ya, pasti tahu rasanya menjual sebuah produk ya. Buat yang pernah merasakan, ya rasanya emang susah ya. Jadi kalau ketemu orang-orang sales itu baik-baik lah. Kalau suatu saat teman-teman di posisi itu emang susah. Dan saya merasakannya ya, cukup lama saya merasakan. Padahal waktu saya membuka startup saya pertama, saya itu sudah bekerja buat Shell. Ya, jadi hidup sudah enak, sudah punya rumah di Amerika dan lain-lain. Tapi pengen nyobain. Jadi pekerjaan sehari-hari di Shell, udah sore, udah di luar jam kantor, mulai menjual produk yang saya buat waktu itu, mobile application. Ya. Nah, jadi ini beberapa pengalaman bisa dilihat di sini saya udah loncat-loncat, sudah mengambil keputusan besar untuk pindah ke Indonesia misalnya ya, meninggalkan keluarga waktu itu yang anak yang kecil itu waktu saya pindah ke Indonesia karena mendadak ya, itu baru 9 hari umurnya. Ya. Nah, gila, kalau apa lagi diomongin lagi saya lihat ya. Ya. 9 hari ya, terus saya pulang, tahun depannya mereka baru menyusul saya ke sini. Ya, nah jadi teman-teman artinya apa? Pelajaran dari sini teman-teman harus siap ya dengan apa yang hidup ini tawarkan. Ya. Semua orang tuh bilang, nanti mungkin suatu saat teman-teman akan berada di posisi ini. Kok mau sih pulang dari Amerika ke Indonesia, apalagi kerja buat pemerintah? Gimana gaji di luar negeri, ya dibandingkan gaji di dalam negeri tentu jauh ya. Ya. Tapi ternyata dimanapun kalau kita bekerja keras, bekerja sepenuh hati, ya rezeki nggak kemana-mana gitu. Ya tahun kemudian jadi deputi, kemudian jadi dirut dan lain-lain. Ya itu jadi kalau yakin ya apalagi didukung oleh keluarga, ambil langkah besar. Ya, ambil langkah besar. Nah ini beberapa pengalaman yang mungkin tidak ada di buku teknik kimia nih. Tapi sebagai waktu itu saya diminta. Jadi kalau di Shell itu sudah terbiasa atau perusahaan internasional bekerja out of your comfort zone. Jadi kalau kita sudah jago di satu bidang, itu langsung diminta di bidang yang kita sama sekali nggak tahu. Nyebelin ya kadang ya. Udah jelas kita ahlinya ini, disuruhnya kita sama sekali nggak ahli. Nah ini yang terjadi dengan saya. Saya diminta untuk menjadi pipeline engineer untuk menginstal pipa di Brazil. Ya. Ternyata ini salah satu keputusan atau salah satu pengalaman terbaik buat berantem di atas kapal. Dilempar ke laut kita nanti. Ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita harus bisa membangun relationship sama orang. Di atas kapal ini satu-satunya mata uang yang diterima adalah relationship. Kemarin kita bisa dealing with difficult people. Ya, jadi banyak kejadian sebulan di sini yang banyak mendapatkan pelajaran, memberikan pelajaran buat saya. Nah, buat teman-teman nanti kalau ada opportunity sepertinya memberikan pelajaran yang lebih luas, ambil aja. Ya, tentu harus dipikirkan ya. Tapi kalau itu bagus diambil aja. Ya, uangnya gimana Pak? Ya, uang itu nomor 2. Uang itu akan mengikuti nanti di satu saat ketika teman-teman sudah dihargai untuk mendapatkan reward yang lebih tinggi. Tapi pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh seperti ini sangat dihargai ternyata. Ya, jadi ambil keputusannya ya saya diterjunkan sini udah terjun aja saya. Bukan diterjunkan ke laut ya, diterjunkan ke proyek itu. Ini proyeknya itu sekitar ya, sudah ada rancangan pabriknya. Sudah selesai nih. Nah, PR teman-teman adalah bagaimana mengkomunikasikan hasil kerja baik teman-teman tadi ke pengambil keputusan agar itu bisa diwujudkan. Jadi membuat laporan yang bagus, indah dan benar itu nggak cukup. Tapi bisa menjual, Mbak. Saya menjual. Ya, kita menjadi memarketingkan hasil kerja kita tadi supaya bisa diterima dan diimplementasikan. Ya. Buat apa udah capek-capek itu nggak dipakai? Atau ada yang suka, yang penting itu Pak gitu. Nambah amal gitu ya. Itu udah dihitung gitu, amalnya udah dicatat gitu ya. Gak apa-apa nggak dipakai gitu. Amalnya tuh lebih gede loh kalau dipakai, benar berapa ya? Kenapa nih suka baca-baca hadis nih? Ya, kalau dipakai mudah-mudahan bisa jadi amal ya dia buat kita. Nah, jadi kemampuan ini harus teman-teman pelajari. Ya, macam-macam bisa dari baca buku, bisa dari organisasi, ya, bisa dari di Himatek, cara berhubungan baik dengan dosen, dengan teman-teman dan lain-lain. Ya, ini penting loh teman-teman. Jadi hasil kerja teman-teman yang baik tadi kalau tidak bisa dikomunikasikan, diimplementasikan tuh nggak ada gunanya. Ya.